Halo semuanya, nama saya Made Bayu Prawijaya dari kelas 12 MIPA 2, asal sekolah SMA Negeri 12 Kota Tangerang, dengan guru pembimbing bahasa Indonesia Bu Latif Hasan. Di sini saya akan mengulas suatu novel. Kita mulai dengan identitas novel. Novel ini berjudul Kuala Kumal. Pengarang Raditya Dika, tebal halaman 247 halaman, tahun terbit 2014, cetakan kedua, penerbit Gagas Media, tempat terbit di Jakarta. Isi dari buku Kuala Kumal sendiri dibagi menjadi 12 bab. Di dalam novel ini menceritakan suatu ketika ada seorang penulis yang bernama Dika. Dia memiliki pacar yang bernama Andrea. Sebentar lagi Dika dan Andrea ingin menikah, tetapi di saat undangan sudah tersebar dan sudah akan tiba waktu dilaksanakan acara pernikahan, Andrea memilih untuk membatalkan acara pernikahan tersebut. Sejak kejadian itu, Dika jadi susah untuk menulis lagi. Padahal ia harus melanjutkan karangan bukunya karena sudah tinggal satu bab lagi. Untuk menutupi kegelisahannya, terkadang Mama Dika mengenalkannya kepada seorang wanita. Tetapi kebanyakan ditolak dengan berbagai macam alasan. Sampai tiba saatnya di mana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Trisna. Karena tahu Dika adalah seorang penulis terkenal, ia mengajaknya untuk menjadi bintang tamu di acara klub kecilnya. Di saat itulah mereka berdua semakin akrab. Trisna pun selalu mencoba membuat Dika berhenti patah hati dengan melakukan berbagai macam cara. Trisna menyuruh Dika untuk bangkit dan membalas dendam kepada Andrea yang sudah membuatnya seperti ini. Seiring berjalannya waktu, Dika menjadi mengetahui hubungan Trisna dengan pacarnya di masa lalu. Ternyata sakit hatinya Trisna melebihi apa yang dirasakan Dika. Novel ini mempunyai unsur intrinsik sebagai berikut. Pertama, tema. Secara umum, isi dari novel banyak menceritakan tentang patah hati dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Dapat disimpulkan, tema dari novel ini adalah patah hati. Kedua, penokohan atau tokoh. Pertama, ada Dika. Dia adalah tokoh utama dalam novel ini. Di sini karakter Dika ini adalah pesimis, kurang percaya diri, tapi penyayang, romantis, dan mudah sekali untuk memaafkan. Kedua ada Trisna, dia memiliki sifat yang sangat periang dan ceria. Ketiga ada Wira, dia merupakan salah satu pria yang menyukai Trisna, tetapi pada kenyataannya Trisna kurang tertarik kepadanya. Keempat ada Coki, dia adalah mantan dari Trisna semasa mereka masih duduk di bangku SMA. Namun sayangnya mereka harus berpisah karena Coki dikisahkan meninggal dunia. Kelima ada Andrea. Dia adalah mantan Dika yang kemudian memutuskan Dika dengan alasan yang sangat remeh. Keenam ada James. Dia adalah seorang dokter dengan perawakan yang memiliki segala-galanya yang melebihi Dika. Ia merupakan pacar Andrea setelah putus dari Dika. Ketujuh ada Roni. Dia adalah seorang sahabat Dika dari semasa ia sekolah bersama. Kelapan adalah Tinara, seorang gadis yang baik dan mungkin bisa dibilang sebagai pengganti Andrea. Kesembilan ada Mama dan Papa Dika. Keduanya sangat perhatian dengan Dika. Harapan yang mereka inginkan dari Dika adalah mereka ingin sekali bertemu dengan pacar baru Dika dan melihatnya selalu bahagia. 3. Setting latar tempat waktu dan suasana. Setting tempat di apartemen Dika, kafe, rumah Andrea, klub Trisna, rumah James, rumah sakit, tempat seminar, dan kampus Trisna. Latar waktu yang digunakan dalam novel ini adalah pagi, siang, sore, malam. Setting suasana dalam novel ini menggambarkan suasana patah hati dari Dika. Keempat ada sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel Kuala Kumal adalah sudut pandang orang pertama. Kelima ada alur cerita. Alur cerita yang di dalam novel Kuala Kumal ini adalah alur cerita campuran, karena bagian-bagiannya terkadang menceritakan keadaan seorang Dika di masa sekarang dan bercerita tentang keadaan Trisna di masa lalunya. 6. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa yang tidak baku dan terkesan santai. Selain itu, bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari dan juga bahasa yang sederhana.
sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca. Di dalam novel ini juga mempunyai unsur ekstrinsik, yaitu melalui novel ini Raditya Dika ingin mengungkapkan bagaimana perasaannya saat patah hati dengan Andrea yang sedikit lagi hendak menikah dengannya. Novel ini juga menceritakan bagaimana usaha Dika untuk menyembuhkan patah hatinya yang dibantu oleh Trisna dengan berbagai tingkah konyol yang dapat menghibur Dika, sehingga Dika dapat melupakan kenangannya selama bertahun-tahun dengan Andrea. Dapat dikatakan bahwa novel ini mengandung kiat-kiat move on dan sebab-sebab patah hati. Menurut pendapat saya, novel ini memiliki jalan cerita yang menarik dan setiap bab mengandung makna tersendiri. Kesimpulan yang saya dapat bahwa jangan terlalu dalam kesedihan, karena patah hati itu adalah proses menuju kedewasaan. Dan perubahan bisa terjadi kapan saja dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tergantung cara kita memperbaiki serta menjaga hubungan itu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.